Assalamualaikum modern people. Perdebatan antara Mun'im Sirri dengan Manahem Ali serta Ustadz Muhammad Nuruddin beberapa waktu lalu sebenarnya bukan sekedar perdebatan tentang satu atau dua fakta dalam sejarah Islam. Bukan hanya tentang apakah bangsa Arab memiliki hubungan genealogis dengan Nabi Ismail alaihissalam. Bukan pula sekedar tentang apakah Al-Quran benar-benar kalamullah atau bagaimana proses wahyu dan pembentukan teks Al-Quran harus dipahami. Di balik semua itu terdapat benturan yang jauh lebih mendasar, yaitu benturan tentang bagaimana kebenaran harus dicari, sumber apa yang dapat dipercaya, siapa yang berhak menentukan standar sebuah pengetahuan. Perdebatan seperti ini bukan hal yang baru dalam sejarah intelektual Islam. Lebih dari 1000 tahun yang lalu di Baghdad, pernah terjadi perdebatan yang terkenal antara Abu Bashar Matta bin Yunus yang wafat tahun 940 Masehi dan Abu Sa'id As-Sairafi yang wafat tahun 979 yang direkam oleh Abu Hayyan At-Tauhidi yang wafat tahun 1023 dalam kitabnya yang berjudul Al-Imta' wal Mu'anasah. Matta adalah seorang ahli logika Aristoteles, mewarisi tradisi Yunani. Ia berpandangan bahwa logika merupakan alat universal untuk membedakan pemikiran yang benar dari pemikiran yang keliru. Sementara Abu Sa'id As-Sairafi adalah seorang ahli nahwu Arab. Ia mempertanyakan bagaimana logika Yunani dapat mengklaim sebagai ukuran universal, sementara logika itu lahir dalam bahasa Yunani, diterjemahkan ke bahasa Suryani, lalu dipindahkan lagi ke bahasa Arab. As-Sairafi ingin mengatakan bahwa manusia tidak pernah berpikir dalam ruang kosong. Pikirannya selalu hadir melalui bahasa, konteks, tradisi, dan kebiasaan masyarakat. Namun, Abu Bashar Matta percaya bahwa aturan berpikir dapat berlaku lintas bahasa, lintas konteks. As-Sairafi mengingatkan bahwa setiap gagasan tetap harus diungkapkan melalui bahasa tertentu. Karena itu, logika tidak dapat begitu saja mengabaikan nahwu, makna, konteks, dan tradisi kebahasaan. Pola pikir yang hampir sama, yang serupa dapat kita lihat dalam perdebatan kontemporer yang melibatkan Mun'im Sirri dan Manahem Ali, serta Ustadz Muhammad Nuruddin. Mun'im Sirri, atau saya memanggilnya biasa Mas Mun'im, mewakili pendekatan akademik, historis, dan kritis. Dalam pendekatan ini, sejarah Islam awal dan Al-Quran dipelajari melalui kritik sumber, filologi, manuskrip, variasi bacaan, kronologi, prasasti, serta perbandingan dengan sumber-sumber non-muslim. Pendekatan ini tidak memulai penelitian dengan kewajiban untuk membenarkan sebuah doktrin. Pertanyaan mendasarnya adalah, berdasarkan bukti yang dapat diperiksa secara terbuka, apa yang paling mungkin terjadi? Karena itulah, Mas Mun'im dapat mempertanyakan klaim-klaim yang selama ini dianggap mapan. Ia dapat menguji kembali hubungan antara Arab dengan Ismail misalnya. Ia juga dapat menelaah bagaimana istilah sarken digunakan dalam berbagai sumber. Ia juga dapat membahas Al-Quran sebagai teks yang hadir dalam sejarah, bahasa, masyarakat, dan pergumulan keagamaan pada zamannya. Kekuatan pendekatan ini terletak pada keberaniannya untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang telah diterima. Ia mencegah kita menerima setiap cerita sebagai fakta hanya karena cerita itu diwariskan secara turun-temurun. Ia memperluas sumber kajian Islam, tidak hanya dari kitab-kitab Muslim, tetapi juga dari sumber Yunani, Suryani, Latin, Yahudi, Kristen, manuskrip, bahkan juga bukti-bukti material. Namun pendekatan ini juga memiliki sisi lemah. Sikap kritis dapat berubah menjadi kecurigaan yang berlebihan. Sumber Muslim dapat selalu dianggap terlambat dan tidak dapat dipercaya, sementara teori sarjana modern justru diterima dengan lebih mudah, tanpa banyak kritik dan pertimbangan. Ketidakmampuan metode sejarah untuk membuktikan suatu klaim juga kadang-kadang berubah menjadi sebuah klaim atau kesimpulan bahwa sesuatu tersebut atau klaim tersebut pasti salah karena belum ada buktinya.
Padahal tidak dapat dibuktikan secara historis tidak selalu berarti terbukti tidak pernah terjadi. Di sisi lain, Manhem Ali dan Muhammad Nuruddin mewakili pendekatan yang lebih teologis dan berbasis iman. Namun pendekatan mereka tidak berarti menolak akal. Manhem Ali menggunakan filologi, bahasa-bahasa kuno, teks lintas agama untuk menunjukkan bahwa sejumlah klaim tradisional Islam memiliki dukungan dari sumber-sumber eksternal. Muhammad Nuruddin menggunakan logika, ilmu kalam, filsafat, dan tradisi keilmuan Islam untuk mempertahankan keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Mereka bukan sekedar berkata, kami percaya karena kami percaya, tanpa bukti misalnya. Mereka berusaha menunjukkan bahwa iman memiliki dasar yang mereka pandang rasional, historis, dan tekstual. Kekuatan pendekatan ini adalah kemampuannya memahami tradisi Islam dari dalam. Ia mengerti bagaimana hadis, tafsir, qiraat, ilmu kalam, dan transmisi keilmuan bekerja dalam masyarakat muslim. Pendekatan ini juga mengingatkan bahwa sumber internal tidak otomatis palsu hanya karena berasal dari komunitas yang orang-orang yang beriman. Namun pendekatan ini juga memiliki kelemahannya tersendiri. Kesimpulan teologis terkadang sudah ditentukan sejak awal. Bukti kemudian dicari terutama untuk menguatkan keyakinan tersebut. Satu teks Yunani atau Suryani yang mendukung tradisi Islam dapat dianggap membuktikan keseluruhan narasi, tanpa memperlihatkan ada variasi dan nuansa di dalamnya. Sementara bukti yang tidak sesuai terkadang lebih mudah dikesampingkan, diabaikan. Lalu, apakah kedua pendekatan ini dapat dipertemukan? Dalam banyak hal, mungkin jawabannya bisa. Keduanya dapat bekerja sama misalnya dalam meneliti manuskrip, bahasa, kronologi, qiraat, sejarah transmisi, prasasti, dan sumber-sumber awal. Keduanya dapat sepakat misalnya bahwa sumber muslim harus dikritik tetapi tidak boleh otomatis dibuang. Keduanya juga dapat sepakat bahwa sumber non-muslim tidak selalu netral sebab sumber tersebut juga membawa kepentingan teologisnya sendiri, politiknya sendiri, dan kebudayaannya sendiri. Namun ada wilayah yang memang susah, bahkan tidak mungkin untuk dipertemukan sepenuhnya. Sejarah kritis dapat meneliti kapan suatu masyarakat mulai menyebut Al-Quran sebagai firman Tuhan. Tetapi sejarah tidak memiliki alat untuk memastikan apakah Tuhan benar-benar berbicara, berfirman. Sebaliknya, teologi dapat menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah berdasarkan wahyu, akal, dan transmisi iman. Namun keyakinan itu tidak otomatis dapat dipaksakan sebagai kesimpulan sejarah yang harus diterima oleh semua orang. Disinilah batas keduanya. Akademisi bertanya tentang apa yang dapat dibuktikan oleh metode sejarah. Teolog bertanya tentang apa yang benar berdasarkan wahyu dan akal. Manhem Ali berusaha menunjukkan bahwa tradisi dapat diperkuat dengan bukti-bukti lintas bahasa, lintas tradisi, lintas literatur. Sementara Muhammad Nuruddin berusaha menjaga agar kajian akademik tidak melampaui batasnya dan berubah dari penangguhan metodologis menjadi penolakan terhadap kemungkinan wahyu. Pada akhirnya, perdebatan ini tidak perlu selalu diakhiri dengan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ibn Siri berbicara terutama kepada dunia akademik yang menuntut kebaruan, kritik, dan keterbukaan terhadap berbagai kemungkinan pembacaan, penafsiran. Manhem Ali dan Muhammad Nuruddin berbicara terutama kepada umat yang membutuhkan penjelasan rasional untuk memahami dan mempertahankan keyakinannya. Keduanya memiliki tujuan dan audiens yang berbeda. Seperti perdebatan antara Abu Bashar Matta dan Abu Sa'id As-Sairafi, kita kembali diingatkan bahwa tidak ada metode yang sepenuhnya bebas dari bahasa, asumsi, dan tradisi. Logika membutuhkan bahasa, sejarah membutuhkan penafsiran, dan iman pun membutuhkan argumentasi. Yang harus dihindari adalah ketika akademisi menganggap metode sejarah sebagai satu-satunya hakim bagi seluruh bentuk kebenaran, atau ketika seorang teolog menganggap keyakinan iman telah otomatis menyelesaikan semua persoalan sejarah. Mungkin tugas kita bukan memilih salah satunya secara mutlak,
Tugas kita adalah mengetahui kapan harus bersikap kritis, kapan harus memahami tradisi dari dalam, kapan harus mengakui bahwa tidak semua pertanyaan dapat diselesaikan oleh satu metode yang sama. Ibn Rushd, seorang filosof sekaligus ahli fikih Muslim, pernah menulis dalam kitab Faslul Maqal, kebenaran tidak bertentangan dengan kebenaran, melainkan selaras dengannya dan menjadi saksi baginya. Kutipan ini tidak berarti bahwa filsafat dan teologi akan selalu menghasilkan kesimpulan yang sama. Ia juga tidak berarti bahwa setiap penafsiran akademik pasti benar, atau setiap pembelaan teologis pasti kebal dari kritik. Ia mengingatkan bahwa apabila akal dan wahyu sama-sama mengarah kepada kebenaran, keduanya tidak seharusnya dipertentangkan, hanya karena memakai bahasa dan metode yang berbeda, atau hanya karena tujuan dan audiensnya berbeda. Akal harus cukup rendah hati untuk mengakui batas-batasnya. Iman juga harus cukup percaya diri untuk membuka dirinya terhadap pertanyaan, pemeriksaan, dan gugatan akademik. Sebab kebenaran tidak membutuhkan ketakutan terhadap kritik, dan kritik tidak seharusnya kehilangan penghormatan terhadap keyakinan yang dimiliki oleh manusia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.